Nini Munah membakar kemenyan, asapnya mengepul. Ketika Fatimah dimandikan, Nini Munah berjalan mengitari Fatimah, memutari Fatimah dengan asap kemenyan, sambil baca jampi-jampi dalam bahasa Sunda Buhun. Gumpalan asap itu berubah wujud menjadi sosok anak kecil seperti bayi usia 2-3 bulan, namun bisa berdiri, matanya merah, giginya bertari, menatap sekeliling ruangan ritual. Aki Santana dan Nini Munah tersenyum, lantas menoleh ke arah Fatimah. Neng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Bayi bajang adalah salah satu sebutan untuk sosok makhluk dari golongan jin yang bentuknya, perwujudannya berupa anak-anak kecil dengan wajah yang menakutkan. Namun di berbagai daerah begitu banyak penamaan. Ada yang menyebutkan dengan nama bayi ambar. Umum pula disebut dengan tuyul. Yang padahal ketiga nama itu, bayi bajang, tuyul ataupun anak ambar, itu sebenarnya satu wujud, satu golongan dari bangsa jin yang memang bentuknya seperti anak-anak kecil. Mereka mempunyai satu keahlian yang biasa dimanfaatkan oleh para manusia yang menjadi wali-wali setan. Kerjanya bersekutu dengan orang-orang yang mau menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya demi harta kekayaan. Dengan berbagai proses, dengan berbagai cara yang nantinya ditempuh oleh calon pemuja. Bayi bajang, tuyul ataupun bayi ambar atau anak ambar umum dipercaya mereka sebenarnya adalah jelmaan dari bayi-bayi yang meninggal dunia. Baik itu meninggal sebelum dilahirkan, meninggal secara alami atau digugurkan, atau bayi yang terlahir langsung mati tanpa diurus dengan prosesi sebagaimana mestinya. Itu kepercayaan yang dipercaya sebagian orang dari sisi supranatural. Tapi yang jelas, itu hanya kepercayaan yang salah. Karena yang namanya bayi, mereka terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mereka terlahir dalam keadaan suci. Dan ketika bayi meninggal, itu mereka langsung masuk surga. Ada dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka salah ketika seorang muslim mempercayai bayi meninggal jadi anak ambar, jadi tuyul, jadi bayi bajang. Itu hanya tipu daya bangsa jin untuk menyesatkan manusia lewat wali-walinya, wali-wali setan. Dalam cerita ini, Akang membagikan kisah nyata tentang
manusia yang melakukan persekutuan dengan setan, melakukan pesugihan yang disebut oleh si dukun dengan nama pesugihan bayi bajang. Atau ada juga yang bilang anak bajang. Dulu, beberapa tahun silam, di sebuah desa yang begitu tentram, damai, namun ada yang berbeda. Di bagian ujung desa, di batas antara desa dengan hutan, ketentraman, kedamaian di desa itu tak terlihat dan tak terasa. Karena di bagian desa itu adalah tempat berakhirnya kehidupan manusia. Lebih jelasnya, bagian ujung desa yang berbatasan dengan hutan itu adalah pemakaman. Pagi hari itu sekitar jam 8. Begitu banyak orang yang berkerumun di pemakaman. Salah satu tokoh terpandang di desa itu meninggal dunia. Orang-orang berdatangan mengikuti prosesi pemakaman. Terdengar pula suara si tokoh agama sedang mendoakan almarhum yang diaminkan oleh para pelayat yang hadir di sana. Selepas selesai, si pemuka agama mendoakan almarhum yang meninggal dunia. Satu persatu para pelayat pun meninggalkan area pemakaman, yang tentunya suatu saat nanti akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka juga. Ketika para pelayat mulai undur diri dari kuburan baru, terlihat seorang lelaki berusia 30-an duduk termenung, meneteskan air mata, jongkok di samping pusara. Di sampingnya ada lelaki tua yang sesekali menggelengkan kepala menenangkan si pemuda. Sedangkan si pemuka agama hanya menghibur si pemuda itu agar mengikhlaskan kepergian orang terkasihnya. Namun, tangisan yang keluar dari si pemuda yang bernama Dani bukan tangis kehilangan, bukan tangis kesedihan ditinggal orang yang terkasih, tetapi tangis merupakan luapan kekecewaan, kebencian kepada sosok yang terkubur tertanam di dalam tanah di hadapan dirinya. Pemuda itu bernama Dani. Dia sudah berumah tangga, mempunyai istri dan satu anak yang baru berusia 3 tahun, namun tinggal jauh, tak tinggal di desa itu. Dani sendiri sudah 5 tahun lamanya memutuskan hubungan keluarga dengan sang bapak yang sudah dikubur di hadapannya. Karnawi, almarhum bapak kandungnya Dani, meninggal tadi subuh. Selepas malam sebelum meninggal, menceritakan sebuah rahasia yang dipendam, ditutup 30 tahun lamanya. Rahasia yang sebagian sudah Dani pahami karena berhubungan dengan musibah yang menimpa sang istri beberapa tahun silam. Sosok Karnawi, orang yang paling dihormati di desa itu, yang merupakan seorang juragan,
mempunyai hewan ternak, peternakan yang cukup besar, mempunyai sawah, tanah yang luas. Namun dari sekian banyaknya harta, tak ada satupun yang Dani makan selepas dia bekerja. Jang, sudah Jang, ikhlaskan saja Jang. Sebaiknya kita kembali pulang, ucap lelaki tua yang bernama Mang Kosim, anak buah setia almarhum sang bapak. Iya Ujang, sabar, kita pulang. Bapak sudah tenang di alam sana, ucap perempuan tua, istri dari Mang Kosim. Bi, Mang, bukan masalah sabar Mang, Bi. Saya menangis bukan karena menyesal atau merasa sedih, Bi. Tapi saya begitu benci, Bi. Kenapa ada manusia seperti Bapak, Bi? Kenapa ada? Kenapa dia tega? Ibu meninggal, Mang, Bi, karena dia. Dani meluapkan emosinya, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk pusara yang masih merah basah, sampai meludah saking jijiknya dengan sosok yang dipendam dalam tanah. Dani begitu membenci sang bapak. Selepas kematian ibunya dulu, bapaknya ini sudah beberapa kali mengawini perempuan yang berbeda. Sampai 4 orang mantan istri-istrinya Karnawi yang semuanya pun sudah mati. Sudahlah Jang, sudah. Jangan kau caci lagi dia yang sudah meninggal. Tak baik Jang, pamali. Tenangkan diri Ujang. Yuk, kita pulang Jang, kita pulang, ajak Mang Kosim sambil mengelus-ngelus punggung dari Dani. Dani pun mengangguk. Dia perlahan berdiri, dituntun oleh Mang Kosim dan Bi Inem. Namun sebelum berbalik pergi, Dani menoleh kembali ke pusara sang bapak. Dia kembali meludah, meluapkan kebenciannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, sefatal apa dosa dari almarhum Karnawi sampai anak kandungnya begitu benci sampai meludahi kuburannya? Dani pun meninggalkan area pemakaman, berjalan kaki dengan langkah agak gontai. Namun ada kelegaan dalam hati karena semua misteri dalam kehidupannya akhirnya terkuak dari mulut biadab sang bapak. Dani berjalan didampingi Bi Inem dan Mang Kosim menuju ke sebuah rumah 2 lantai yang dulu begitu mewah. Namun waktu itu terlihat begitu kusam, suram, tak terawat. Cat-catnya sudah mengelupas. Bukan menimbulkan kesan mewah lagi, tapi kesan angker, anyep. Pasti dirasakan oleh siapapun yang melihat atau masuk ke halaman. Tapi bagi Dani, seangker apapun rumah itu, semenyeramkan apapun rumah itu, di situ ada kenangan kecilnya tak kalah hidup dengan almarhum ibunya. Masuk ke dalam rumah, aroma bau busuk masih tercium di hidung Dani. Bau busuk yang ditinggalkan oleh almarhum Karnawi bapaknya, yang memang begitu mengenaskan. Hal-hal aneh terjadi sebelum menjelang kematian. Sudah Jang, sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Sebaiknya Ujang istirahat saja. Mamang mau membereskan bekas memandikan jenazah Pak Haji. Bibi juga mau nyiapin makan buat Jang Dani. Dani hanya mengangguk.
Mang Kosim dan Bi Inem, 2 pegawai, karyawan, pembantu, yang begitu setia kepada almarhum bapaknya Dani, Haji Karnawi. Selepas kepergian 2 orang itu, Dani menatap ke kopi dingin di depannya, yang belum sempat dia teguk semenjak diseduh sebelum subuh. Dia ambil kopi dingin itu. Dinginnya kopi terasa menyentuh jiwanya yang begitu beku. Dia masih terngiang jelas kejadian beberapa hari yang lalu, di mana waktu itu Dani, dia sedang memangku dan bermain dengan anaknya Sari yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan istrinya Dewi, seperti ibu-ibu lainnya, menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Pagi itu di desa Ampah, Dani di rumah yang baru dia tempati 2 tahun bersama istrinya, didatangi oleh sang mertua yang mungkin kangen dengan cucu mereka. Suasana keluarga begitu hidup. Dani memang sudah hampir 5 tahun memutuskan hubungan keluarga dengan bapak kandungnya karena suatu hal. Di tengah suasana bahagia, jam 9 pagi itu datang seorang tamu yang ketika masuk ke halaman beruluk salam ditemui oleh kedua mertua Dani. Tamu itu mengaku berasal dari desa kelahiran Dani, kampung halaman Dani. Tentunya mertua Dani kaget, maka langsung lari ke dalam memberitahukan Dani. Dan itu loh, ada tamu, bapak-bapak. Tamu dari mana, Bu? Ya katanya dari Cikalong. Hah? Cikalong? Yang bener, Bu? Iya, dari Cikalong. Coba kamu temui sana. Dia lagi di depan rumah. Dani pun penasaran. Setengah berlari dia keluar. Begitu bertatapan dengan sosok si tamu, berdebar kencang jantungnya Dani. Terlihat kerinduan di mata Dani kepada sosok yang berdiri tersenyum lembut di depan Dani. Mang Kosim, Aden, ucap sosok si Mang Kosim. Alhamdulillah Aden, Mamang teh nyari-nyari Aden udah 2 hari. Alhamdulillah bisa ketemu. Loh, Mamang dari Cikalong langsung ke sini? Iya, Den. Mamang dari Cikalong langsung ke sini nyari-nyari Aden. Allahu Akbar. Masuk, Mang, masuk. Mang Kosim pun langsung masuk ke dalam diikuti ibu bapak mertuanya Dani. Mang Kosim duduk di ruang tamu. Istrinya Dani, Dewi, lantas langsung membawa kopi menyuguhi makanan untuk Mang Kosim. Mang, Mamang sudah makan? Udah, Den, udah tadi. Gak apa-apa, gak usah nyedain makan, Den. Mamang ini kan jauh dari Cikalong. Udah, Den, nanti saja makannya, Den, ucap si Mang Kosim. Dani pun menanyakan kabar Mang Kosim serta keluarga. Mang Kosim ini yang dulu sering mengasuh Dani, di mana ibu bapaknya sibuk dengan urusan dunia. Dani sedari kecil memang sudah jauh dari perhatian orang tua. Ibu bapaknya begitu sibuk ngurus duit, usaha, duit terus. Hanya Mang Kosim dan Bi Inem istrinya yang menjadi pengganti orang tuanya Dani. Makanya Dani sampai meneteskan air mata ketika bertemu lagi dengan sosok Mang Kosim. Iya, Mang. Sebenarnya ada apa, Mang? Mamang jauh-jauh dari Cikalong sampai 2 hari nyari-nyari Dani. Den, Aden sebaiknya pulang, Den. Pulang? Ngapain pulang, Mang?
Den, Pak Haji, Den, Pak Haji. Pak Haji, si bapak? Iya, Den, si bapak. Dia lagi sekarat, Den. Mendengar itu, tak urung kaget pula si Dani. Ibu bapak mertuanya pun sama. Yang bener, Mang? Bener, Pak. Pak Haji teh lagi sekarat. Sudah 1 bulan. Kondisinya seperti kembang amben. Hanya bisa tidur di atas ranjang. Segala sesuatu dilakukan di ranjang pula. Den, pulang, Den. Aden tengok. Mamang kesini nyari-nyari Aden itu disuruh Pak Haji Karnawi. Pak Haji Karnawi merasa waktunya sudah tak lama lagi, Den. Pulanglah, Den, pulang, ucap Mang Kosim. Kebencian dalam hati Dani pun perlahan sirna mendengar ucapan dari Mang Kosim. Jang, pulang aja, Jang, gak apa-apa. Tapi Pak, sudah. Walau seperti itu, dia tetap bapak kandungmu. Temuilah dia untuk yang terakhir kalinya, ucap bapak mertuanya Dani. Dani pun mengangguk. Ya sudah, Mang. Nanti saja. Mamang istirahat dulu. Nanti kita berangkat sama-sama ke Cikalong, ucap Dani yang akhirnya luluh pula. Nah, di waktu itu pula Mang Kosim ini cerita kalau dulu 5 tahun lalu pasca Dani datang ke rumah Haji Karnawi bapaknya, cekcok dan memutuskan hubungan keluarga. Pasca meninggalnya istri terakhir si Haji Karnawi yang bernama Bu Suci. Haji Karnawi, dia frustasi dan mulai sering sakit-sakitan. Dan penyakitnya begitu aneh. Karena semua dokter yang didatangi oleh Karnawi, tak ada satupun yang bisa mengobati Karnawi. Rumah sakit besar di kota didatangi semua. Dan perlahan-lahan semua harta yang dimiliki Haji Karnawi mulai terjual. Sawah terjual, kebun kejual, empang kejual. Ditambah lagi menurut cerita dari Mang Kosim, usaha Haji Karnawi semenjak sakit mulai perlahan hancur. Hewan-hewan ternaknya, sapi, domba, kambing, seringkali mati tanpa sebab. Tak terjual, tak balik modal. Membuat Karnawi semakin terpuruk. Dan sebulan terakhir, kondisi Karnawi semakin parah. Seringkali di tengah malam menjerit teriak-teriak tak jelas seperti orang yang begitu ketakutan. Tentunya itu semua yang diceritakan oleh Mang Kosim membuat Dani dan kedua mertuanya hanya saling pandang kebingungan. Namun setelah cukup lama mendengar cerita Mang Kosim, mereka paham memang itu adalah akhir dari Haji Karnawi. Singkat cerita, jam 1 siang, Dani memanaskan mobilnya. Dia pun dengan Mang Kosim langsung berangkat ke Cikalong. Dewi dan Sari tak ikut dengan Dani. Hanya Dani sendiri. Karena Dewi masih trauma dengan peristiwa di masa lalu yang hampir merenggut nyawanya. Merenggut hidupnya. Dani paham. Dia pun tak berniat membawa Dewi ataupun Sari. Takut terjadi sesuatu lagi seperti dulu. Singkat cerita, malam hari, mobil yang dikendarai oleh Dani dan Mang Kosim tiba pula di desa Cikalong, desa kelahirannya, kampung kelahiran Dani. Masuk
ke gerbang desa, ke desa Cikalong. Dani pun nostalgia, teringat masa kecilnya yang dulu sering ikut ngangon domba dengan Mang Kosim ketika bapaknya sibuk menghitung uang hasil jual kambing. Begitu mendekati rumah yang dulu adalah rumah paling mewah di Cikalong. Namun malam itu ketika Dani tiba, rumah mewah itu malah terlihat seperti rumah tua yang begitu angker dan menakutkan. Baru masuk ke halaman, turun dari mobil saja, Dani sudah meremang bulu kuduknya. Pandangan Dani langsung tertuju ke kaca jendela yang tertutup gordeng hitam di lantai 2. Di mana sepintas Dani melihat sosok anak kecil mengintip, menatap dengan mata kemerahan ke arah Dani yang membuat Dani bergidik ketakutan. Makhluk itu yang dulu hampir menjadi penyebab kematian Dewi istrinya. Ada apa, Den? Enggak, Mang. Enggak ada apa-apa. Ayo, Mang. Iya, Den. Iya. Mang Kosim membawa barang-barangnya Dani. Lalu menuju ke pintu, dia ketuk begitu kencang sambil berteriak. Ma, buka pintunya, Ma. Ini Bapak, Ma. Teriak Mang Kosim. Sedangkan Dani hanya berdiri diam. Bukan jawaban dari Bi Inem yang terdengar oleh Dani ataupun Mang Kosim, tapi justru suara ngorok yang begitu kencang, suara erangan kesakitan yang terdengar di telinga mereka berdua, yaitu suaranya Haji Karnawi. Tak lama terdengar suara langkah kaki berlari. Bentar, Pak, bentar. Terdengar begitu panik. Begitu pintu dibuka, alhamdulillah, Aden teh akhirnya pulang. Ayo Den, lihat Den, Pak Haji. Mak, kenapa sama Pak Haji? Udah 1 jam, Pak. Udah 1 jam, Pak Haji terus ngorok dari tadi. Emak jadi khawatir, emak jadi takut, Pak. Dani tak banyak bicara, langsung masuk ke dalam menuju ke kamar bapaknya. Begitu mendekati ke arah pintu yang sedikit terbuka, bau busuk langsung menerpa hidung Dani. Dani hampir muntah waktu itu. Den, pakai ini, Den. Bi Inem ngasih masker ke Dani. Iya, Bi, makasih, Bi. Masker dipakai. Dani pun masuk. Begitu masuk ke dalam, mata Dani terbelalak melihat kondisi Haji Karnawi, bapak kandungnya, yang dulu bertubuh tambun, besar, perut buncit, pala botak, tak pernah lepas kopiah putih sebagai syarat gelar hajinya. Nah, melihat kondisi sang bapak yang seperti itu, mencelos juga hatinya Dani. Tubuh Haji Karnawi kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Saking kering kurusnya, hanya mengerang, terus ngorok seperti ayam dipotong. Bergidik ngeri Dani, merinding bulu kuduknya. Dia lantas mendekat, duduk di samping ranjang tempat tidur Haji Karnawi yang begitu kumal, seolah hilang semua kekayaan duniawi yang dulu menghiasi rumah itu, yang perabotannya dulu serba luks, mungkin gak pernah diganti semenjak Dani minggat dari rumah dulu. Ya Allah, ya Robi, Dani tak tega melihat kondisi bapaknya yang seperti itu. Namun di tengah Haji Karnawi yang ngorok, seolah nyawa mau lepas namun tertahan sesuatu, Haji Karnawi seperti masih memiliki kesadaran.
Dia, walau mulut menganga mengeluarkan aroma yang begitu busuk, lantas menoleh ke arah Dani anaknya. Tatapan matanya begitu sendu. Tak lama terlihat genangan air mata mulai menetes dari mata Haji Karnawi. Tak urung Dani pun menangis pula. Sebenci apapun dia kepada bapaknya. Tetapi melihat kondisi yang seperti itu, Dani pun merasa sedih pula. Mang Kosim dan Bi Inem hanya berdiri menatap reuni yang sudah 5 tahun tertunda. Pertemuan kembali antara bapak dan anak kandungnya. Anak satu-satunya. Mang Kosim dan Bi Inem pun sampai meneteskan air mata pula. Ajaib. Suara ngorok langsung hilang. Berubah jadi lenguhan lemah. Lalu terucap kata dari mulut Haji Karnawi. Dani. Iya pak. Ini Dani pak. Syukurlah kamu datang. Waktu bapak sudah tak lama lagi mereka akan datang menjemput bapak. Dani mengerutkan keningnya. Paham betul siapa yang disebut mereka oleh bapaknya. Dani tak berkata apa-apa. Bi, ambilkan air putih, Bi. Bapak sepertinya tenggorokannya kering, ucap Dani. Bi Inem bergegas ke dapur, tak lama bawa air putih hangat. Disodorkan ke Dani. Lalu Dani membantu Haji Karnawi bangun, disandarkan di bantal. Walau sedari tadi menahan bau busuk yang keluar dari tubuh sang bapak, Dani berusaha bertahan, lalu menyodorkan air putih itu, meminumkan ke mulut bapaknya. Tegukan lemah masuk ke mulut Haji Karnawi. Sudah dan sudah cukup. Dani mengangguk. Gelas berisi air hangat disimpan di meja di samping ranjang. Dan sengaja bapak menyuruh si Kosim mencari kamu. Pertama memang bapak merasa sudah tak lama lagi bapak akan pergi. Yang kedua, yang paling penting, bapak mau menyampaikan sebuah rahasia. Rahasia yang bapak tutup rapat selama bertahun-tahun. Rahasia? Rahasia apa, Pak? Dengarkan saja. Nanti pun kau paham dan bisa menerka. Semoga kamu mau mengampuni bapak, ucap Haji Karnawi. Kosim dan Bi Inem yang mendengar kalau juragan mereka mau menyampaikan sesuatu yang penting kepada Dani anaknya, mereka pun berniat keluar dari kamar. Tak perlu pergi, Kosim, Inem. Kalian pun kan sudah tahu. Duduklah di sini, temani Dani, ucap Haji Karnawi. Dani pun langsung menoleh ke arah Bi Inem dan Mang Kosim. Rahasia apa yang diketahui oleh Mang Kosim dan Bi Inem? Kenapa dirinya nggak tahu selaku anak? Namun Dani berusaha sabar, ingin mendengar langsung dari mulut bapaknya sebelum mati. Maka di tengah keheningan, di dalam kamar yang begitu suram, Bi Inem Mang Kosim duduk bersila. Dani pun sama, duduk diam, siap mendengarkan cerita seperti kalian semua. Haji Karnawi menghela napas cukup panjang. Napas penuh dosa dengan aroma busuk bangkai-bangkai di dalam neraka. Haji Karnawi pun memulai ceritanya. Rahasia yang 30 tahun dia tutup rapat. Di mana menurut penuturan Haji Karnawi, dulu sekali, Karnawi adalah seorang pemuda yatim piatu, di mana setahun lalu
ibunya menyusul kepergian sang bapak meninggal dunia, membuat Karnawi harus berjuang sendiri. Untungnya Karnawi seorang pemuda yang sudah cukup umur. Dia bukan orang manja, tetapi seorang pekerja keras karena kehidupan keras, kehidupan miskin yang dialami keluarganya. Karnawi sudah biasa kerja serabutan, ke sawah, jadi kuli. Segala pekerjaan apapun asal halal dan menghasilkan uang, Karnawi lakukan. Karnawi tak punya pekerjaan tetap. Masa depannya suram. Hanya seorang pekerja serabutan yang upahnya tak menentu, banyak nganggur daripada kerjanya. Namun Karnawi pun punya pekerjaan tetap, walau tak seberapa upahnya. Upahnya bisa dinilai paling dengan 2 piring nasi untuk makan. Dia jadi pengembala kambing milik seorang juragan di Cikalong yang bernama Agus Bahar. Agus Bahar seorang duda, hidup berkecukupan, mempunyai ternak kambing yang cukup banyak. Usahanya memang balantik, jualan kambing, beli dari petani, dijual kembali ke pasar. Dari pekerjaannya itu, Agus Bahar bisa hidup sejahtera. Namun semenjak kematian istrinya, Bahar tak pernah menikah lagi. Dia fokus membesarkan anak satu-satunya, anak perempuan yang begitu cantik. Namun terlahir dalam kondisi cacat, di mana anak perempuan Agus Bahar, walaupun begitu cantik, kaki kirinya dari semenjak lahir sudah terlahir cacat, di mana bagian bawah kaki anak Agus Bahar yang bernama Fatimah itu bukan ke depan arahnya, tapi bengkok ke dalam, ke arah kanan. Ditambah kaki kirinya itu lebih kecil dari kaki kanan. Jadi kalau jalan pincang-pincang. Itu pun harus pakai bantuan jangka. Agak takut Agus Bahar dengan masa depan sang anak. Apakah ada yang mau menikahi Fatimah suatu hari nanti dengan kondisi cacat lahir yang seperti itu? Nah, sedangkan tanpa Agus Bahar sadari, Fatimah ini jatuh cinta sama si Karnawi, tukang angon kambingnya, tukang ngarit kambingnya. Hal itu baru terbongkar ketika satu saat Agus Bahar membawa 30 ekor kambingnya dibawa ke pasar untuk dijual. Sedangkan di rumah, Fatimah hanya duduk dia menunggu sang bapak. Itu kebiasaannya. Dan si Karnawi itu ngangon domba-domba yang lainnya. Waktu itu di sore hari, Agus Bahar pulang. Namun dia tak mendapati Fatimah anaknya di rumah. Mah, Fatimah. Lah, ini bocah kemana? Pikir Agus Bahar. Dia cari di dalam rumah, Fatimah tak ketemu. Apalagi ke kandang domba. Karena memang biasanya di kandang domba nih si Fatimah ngabisin waktu bermain dengan domba-domba peliharaan bapaknya. Agus Bahar pun mandi membersihkan badan, lantas berniat ke kandang domba menyusul sang anak. Letaknya memang agak jauh. Namun tak khawatir, walaupun jauh ada si Karnawi yang biasa ngeronda tiap malam di kandang dombanya. Ketika mendekati kandang domba, disitulah Agus Bahar tercengang melihat Karnawi si tukang angon domba sedang merangkul Fatimah anaknya. Yang namanya seorang bapak nih, lihat anak perempuannya dirangkul laki-laki. Oh, yang langsung naik emosi amarah tentunya. Ini yang punya anak perempuan pasti ngerasain hal sama.
Kurang ajar. Berani-beraninya si Karnawi gondain anak saya. Lalu mengendap-endap, Agus Bahar pun masuk ke area kandang domba. Begitu sudah dekat dengan tempat Karnawi yang berangkulan dengan Fatimah, disitulah Agus Bahar pun membentak, membuat keduanya terkejut, gagap, muka merah, malu. Sedangkan Karnawi gemetar ketakutan. Namun, melihat kondisi sang anak, luluh juga perlahan emosinya Agus Bahar. Karena sepertinya dari raut wajah, dari mimik muka, gestur tubuh, walau dalam kondisi terkejut keduanya, si Fatimah tak melepaskan genggaman tangan Karnawi. Pahamlah, sepertinya memang anaknya ini sudah menjalin hubungan dengan Karnawi. Karnawi walaupun anak yatim piatu, kismin, tapi rupanya wajahnya itu agak cakepan dikit ya. Ditambah memang pekerja keras. Terus terang aja, Pak Agus itu begitu menyukai si Karnawi karena sifat pekerja kerasnya itu. Apa kalian mau menjelaskan? Anu Pak, anu sudah. Tenang saja, tenang. Sok, kalian duduk. Karnawi dan Fatimah pun duduk. Agus dengan suara agak berat bertanya, sudah berapa lama kalian menjalin hubungan? Fatimah dan Karnawi hanya menunduk. Lalu Karnawi mengangkat kepala memberanikan diri menjawab. 2 tahun, Pak. 2 tahun? 2 tahun kalian hubungan tanpa sepengetahuan Bapak. Pintar sekali kalian. Maaf Pak, maaf, ucap Fatimah. Pak Fatimah ya, cinta sama Kang Karnawi, Pak. Cinta? Kamu bilang cinta? Cinta. Ya sudah. Ikut Bapak pulang. Kamu juga Karnawi? Iya Pak. Mereka berdua pun mengikuti Agus Bahar pulang, berjalan di belakang. Sampai di rumah, Karnawi yang udah mikir, wah abis nih gua, istilahnya gitu kan. Abis nih, pasti dipecat. Masih untung kalau dipecat doang. Kalau sampai, udahlah, pikirannya udah kemana-mana tuh. Tiba di rumah, Karnawi dan Fatimah disuruh duduk di ruang tamu berdampingan. Karnawi, kamu kan tahu, Fatimah ini anak Bapak satu-satunya. Bapak begitu mencintai Fatimah. Iya Pak, saya paham Pak. Sekarang Bapak mau tanya, kamu mencintai Fatimah? Iya Pak, saya mencintai Fatimah Pak. Apa kamu sanggup berkorban buat Fatimah? Sanggup Pak, apapun Pak, saya sanggup Pak, ucap Karnawi. Yakin? Yakin Pak. Hilang gagapnya tuh. Fatimah, apa kamu mencintai si Karnawi? Fatimah mengangguk. Ya sudah, begini saja. Akan Bapak nikahkan kalian berdua. Tapi ingat Karnawi, Fatimah ini anak Bapak satu-satunya. Kalau sampai kamu berani menyakiti hati Fatimah, tak cukup lidahmu yang kupotong. Kupotong batang lehermu, ucap Agus Bahar. Agak gereng tuh, terkejut. Bukan terkejut mau dipotong leher, tapi terkejut mau dinikahin sama Fatimah yang memang dicintai Karnawi. Tak menyangka mereka berdua sampai mengangkat kepala, saling tatap keheranan, mulai tersenyum bahagia. Agus Bahar pun tersenyum pula melihat senyuman bahagia anaknya. Agus Bahar paham, dia tak mungkin nikahin Fatimah dengan orang yang setara. Mana ada yang mau dengan perempuan cantik yang terlahir cacat seperti Fatimah. Singkat cerita nih, Fatimah dan Karnawi pun dinikahkan. Semua biaya ditanggung Agus Bahar. Nih susah loh nyari mertua kayak gitu. Susah. Susah banget.
Semua dibiayai oleh Pak Agus. Hanya satu hal yang dititipkan kepada Karnawi. Cintai, rawat baik-baik Fatimah. Karena selepas nanti Agus meninggal dunia, Fatimah tak punya siapa-siapa. Sebatang kara. Singkatnya menikahlah nih mereka berdua. Karnawi mulai diajari cara balantik, cara berjualan oleh Agus Bahar. Seringkali Karnawi diajak ke pasar domba, dikenalkan dengan relasi-relasinya Pak Agus. Karena nantinya kalau Pak Agus mati, usaha itu yang meneruskan si Karnawi. Singkat cerita, di tahun kedua pernikahan Karnawi dan Fatimah, Agus Bahar pun meninggal dunia. Otomatis selepas meninggalnya Pak Agus, usaha balantik Pak Agus diteruskan oleh Karnawi. Hanya saja Karnawi yang memang gak sekolah, bisa baca tulis pun diajari Fatimah, itu kurang piawai, kurang ahli di bidang perdagangan. Karena memang basicnya kuli. Yang sampai akhirnya apa? Perlahan usaha yang diwarisi dari sang mertua mulai turun-turun sampai diambang kebangkrutan. Puncaknya, 2 petak sawah warisan dari almarhum bapak mertuanya Karnawi jual untuk menambah modal. Itu pun gak balik lagi, yang ada malah habis. Karnawi ini sering ketipu. Hal itu membuat Karnawi hampir frustasi. Di tahun ketiga, usaha betul-betul hancur. Walau memang masih ada beberapa petak tanah dan empang warisan dari almarhum bapak mertuanya. Tapi masa ia mau dijual semua? Habis nanti. Domba pun hanya tinggal 3 ekor saja yang dimiliki Karnawi. Ditambah Fatimah istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Baru memasuki usia kandungan 3 bulan. Nah, di tengah kebingungannya Karnawi, satu malam dia merenung di depan rumah sambil merokok, memikirkan usaha yang bangkrut. Saat itulah Karnawi teringat seseorang yang tinggal di desa Bantardawa yang cukup jauh dari Cikalong. Seorang sesepuh yang dulu sempat dijumpai oleh Karnawi ketika membeli kambing milik sesepuh itu yang bernama Aki Santana. Karnawi ingat Aki Santana. Kata orang-orang di kampung Bantardawa, Aki Santana itu orang sakti. Iya juga ya. Kenapa nggak coba aja temuin si Aki Santana? Siapa tahu Aki Santana bisa bantu, pikir Karnawi. Tekadnya pun bulat. Esok paginya Karnawi pamitan ke Fatimah. Neng, Akang mau ke Bantardawa. Mau ngapain Kang? Mau beli kambing. Memang modalnya ada. Bukan Neng, Akang mau ke Bantardawa, mau nemuin Aki Santana. Siapa tahu Aki Santana bisa bantu masalah Akang. Ya sudahlah Kang, hati-hati saja Kang, ucap Fatimah sambil mengelus-ngelus perutnya. Karnawi tersenyum. Lalu pamitan ke Fatimah sang istri, tak lupa mengecup perut yang berisi janin anaknya. Karnawi pun langsung pergi ke desa Bantardawa menemui Aki Santana. Singkat cerita, tengah hari Karnawi sudah tiba di desa Bantardawa. Langsung menuju ke rumah Aki Santana yang entah kenapa zaman dulu nih rumah-rumah dukun biasanya di pinggiran kampung. Seperti Aki Santana pula. Tiba di rumah Aki Santana. Kebetulan Aki Santana memang waktu itu sedang di rumah pula. Aki Santana pun tersenyum menerima kedatangan Karnawi si bandar domba. Aki Santana nggak tahu kalau Karnawi udah ancur-ancuran. Juragan, kemana saja tuh? Baru datang. Biasa Ki, lagi sibuk. Oh pasti atuh. Juragan kambing, ucap Aki Santana sambil tersenyum. Ah, jangan ngeledek Ki.
Sok, masuk atuh Jang, masuk. Nah, si Karnawi masuk ke dalam. Singkatnya langsung konsultasi nih Karnawi. Terus terang aja Ki, jauh-jauh saya kesini teh bukan mau nyari domba Ki. Loh, terus mau ngapain? Begini Ki, usaha saya hancur Ki, bangkrut saya Ki. Loh, kok bisa Jang? Ya itulah Ki, banyak ketipu orang Ki. Maklumlah, saya belum terlalu piawai di bidang usaha ini Ki. Saya kan dulunya cuma kuli Ki, cuma tukang angon, tukang ngarit. Oh, terus apa maksud tujuan kamu datang kemari? Aki belum mengerti. Aki ini pura-pura nggak tahu. Tempo hari dulu, waktu saya beli kambing Aki kan pernah nawarin saya sesuatu, cara agar saya bisa cepat kaya raya Ki. Nah itu maksud tujuan saya datang kemari Ki. Saya mau nagih ucapan Aki. Tolong Ki, bagaimana caranya Ki, supaya saya bisa cepat pulih kembali usaha, bisa kembali kaya raya, lebih kaya dari almarhum mertua saya. Malu sama tetangga Ki, dibilang nyalindung kagelung. Mokondo kalau bahasa sekarang ya, orang Sunda dulu bilangnya nyalindung kagelung. Jadi berlindung di balik istri yang kaya. Malu saya Ki, gak ada harga diri saya Ki di mata orang-orang. Tolong saya Ki, tolong saya, bantu saya gimana caranya supaya saya bisa bangkit lagi usaha, bisa lebih maju, lebih kaya, lebih jaya lagi Ki. Aduh, juragan. Bisa kan? Bisa. Ada memang. Itu pesugihan Jang. Waduh, pesugihan Ki. Iya Jang, pesugihan. Pesugihan bayi bajang, ucap Aki Santana. Mendengar pesugihan bayi bajang, Karnawi terdiam. Bayi bajang itu pesugihan apa Ki? Caranya bagaimana Ki? Aki Santana pun tersenyum saja. Lantas Aki Santana pun menjelaskan seperti apa itu pesugihan bayi bajang, di mana nantinya Karnawi bersekutu dengan sosok bangsa jin, menumbalkan anak kandungnya, dan anak kandungnya itulah yang nantinya akan menjadi bayi bajang, yang nantinya si bayi bajang yang merupakan anak kandung Karnawi akan mencari uang untuk Karnawi. Bukan hanya uang, emas, perhiasan. Itu pun bisa didatangkan oleh sosok bayi bajang. Mendengar itu, Karnawi terdiam. Jadi, mesti anak kandung sendiri Ki? Ya iya, mesti anak kandung kamu sendiri yang ditumbalkan dan nanti menjadi sosok bayi bajang. Walaupun lama mesti bikin anak dulu, tapi hasilnya sepadan juragan. Hasilnya sepadan. Kebetulan sih Ki, istri saya Fatimah lagi ngandung Ki. Bagus. Sepertinya memang sudah jodohmu ikut pesugihan bayi bajang. Berapa bulan kandungan istrimu? 3 bulan lebih Ki. Oh, kalau gitu harus nunggu. Lah, emang kenapa Ki? Hanya janin yang berusia 4 bulan yang bisa dikorbankan untuk jadi bayi bajang. Waduh, kenapa Ki? Ya iya, karena kalau bayi sudah 4 bulan itu sudah ada ruh. Kalau belum ada ruh, apanya yang mau jadi bayi bajang coba? Ya juga ya Ki. Jadi mesti nunggu 4 bulan dulu Ki. Iya, nanti habis acara 4 bulanan, kau datang lagi kemari. Kasih tahu Aki. Sekalian saja, dari sekarang kamu kumpulkan syarat-syarat untuk ritualnya nanti. Apa saja Ki?
ayam hitam, ayam putih. Itu salah satu syarat utamanya. Yang mesti disediakan Karnawi jauh-jauh hari. Karena kan zaman dulu nih susah loh nyari ayam yang hitam sebadan. Kalau sekarang disebutnya ayam cemani. Lalu ayam putih yang tanpa ada setitik pun noda selain warna putih di tubuhnya. Itu betul-betul susah. Waduh, nyari kemana Ki? Makanya cari dari sekarang. Biar nanti pas udah 4 bulan bisa langsung dilakukan. Lalu Aki Santana dia menjelaskan lagi syarat-syarat apa saja yang harus Karnawi sediakan. Selepas semuanya dipahami, Karnawi pun berjanji. Selepas 4 bulanan nanti mau datang lagi ke Bantar Dawa menemui Aki Santana. Pulanglah kembali ke Cikalong. Setibanya di Cikalong, Karnawi menceritakan kepada Patimah tawaran pesugihan bayi bajang dari Aki Santana. Awalnya Patimah menolak. Ibu mana sih yang rela anaknya mau ditumbalkan? Anak yang dinanti-nanti. Tapi disinilah Karnawi mengancam kalau Patimah tak mau menuruti keinginan Karnawi, Patimah mau diceraikan. Lah di sini yo Patimah langsung terdiam. Lah gimana kalau cerai dari si Karnawi? Harta semua pasti diambil alih sama Karnawi. Patimah jadi janda, keluarga nggak ada. Dia kan yatim piatu sebatang kara, sama seperti Karnawi. Akhirnya dengan berat hati di situ, Patimah pun menyetujui usulan Karnawi. Waktu pun berlalu. Sebelum 4 bulanan nih, si Karnawi terus nyari ayam cemani sama ayam putih. Sampai akhirnya selepas perjuangan yang cukup lama. Jangan dikira pesugihan instan, kagak ada. Nih mau nyembah setan aja susahnya bukan main. Tuh nyari-nyari ayam cemani sama ayam putih. Zaman dulu susah loh. Kok sekarang kan banyak diternak. Dulu mah kagak. 1-2 orang yang punya. Mahal pula harganya. 1 bulan full nih si Karnawi nyari ayam doang. Ayam doang sebulan nyarinya. Ketemu tuh ayam. Harganya cukup lumayan. Ditukar sama 3 domba. Lu bayangin, ayam 2 ekor ditukar sama 3 domba. Karena pasti si pemilik ayam tahu itu ayam pasti dicari buat keperluan ritual. Makanya harganya selangit. Padu ngucap tuh yang punya ayam, seanu. Ayam ketemu, kandungan dihitung udah pas 4 bulan nih. Nunggu aja lah seminggu lagi, pikir Karnawi. Nah, selepas 4 bulan lebih, seperti biasa kan, kalau di perkampungan kayak di tempat Akang ada acara 4 bulanan buat yang muslim ya. Jadi tetangga diundang ngaji. Kalau nggak bisa ngundang tetangga, cukup suami dan keluarga ngaji buat doain si janin dalam rahim istrinya. Akang aja dulu cuman Akang sama anak-anak berapa orang gitu. Gak perlu ngundang sampai biaya besar-besar ngundang orang. Kalau mampu ya silakan, kalau nggak mampu jangan memaksakan. Nah, singkat cerita, selepas selesai nih acara 4 bulanan, Karnawi ke Bantar Dawa mengabarkan kalau semua sudah siap. Aki Santana pun berjanji hari Senin malam Selasa Kliwon akan datang ke Cikalong untuk melakukan ritual bayi bajang di rumah Karnawi. Mendengar hal itu, Karnawi pun setuju. Dilihat di kalender, tinggal 5 hari lagi. Senin malam Selasa Kliwon. Hari ritual yang ditentukan oleh Aki Santana. Karnawi pun pulang kembali ke rumahnya. Tiba di rumah, Karnawi lantas membereskan 1 kamar. Dia kosongkan karena kamar itu akan dijadikan tempat ritual nantinya. Menunggu hari demi hari. Sampai hari Senin, tepat jam 7 malam. Sosok Aki Santana pun datang. Ditemani istrinya sendiri yang bernama Nini Munah. Aki Santananya sesepuh, dukun. Bininya dukun beranak. Paraji kalau orang Sunda bilangnya.
datang langsung ke rumah Karnawi. Lalu Aki Santana bertanya, "Karnawi, di mana semua keperluan untuk ritual? Sudah disediakan?" Sudah, Ki. Ada di kamar belakang, Ki. Diantar oleh Karnawi ke kamar belakang. Lah di situ semua sesaji sudah tertata rapi. Lalu Aki Santana ngeluarin sesuatu dari tas yang cukup besar. Ternyata dia bawa toples. Toples kue zaman dulu tuh yang dari beling. Langsung disimpan, dibuka tutupnya di samping sesaji. Lalu mengucurkan air sampai penuh setengahnya. Itu air apa, Ki? Ini air suci. Air dari 7 sumur yang sudah Aki rituali. Buat apa, Ki? Nanti pun kamu tahu. Sekarang bakarkan arang buat nanti bakar kemenyan. Karnawi mengangguk paham lantas buru-buru ke dapur. Setelah semua disiapkan, Karnawi membakar arang. Arang menyala. Aki Santana menyuruh Karnawi membawa arang itu ke belakang rumahnya Karnawi. Lalu Aki Santana dan Nini Munah istrinya mendekati Fatimah yang terlihat begitu tegang, sedikit ketakutan. "Jangan takut, Neng, jangan takut. Tak akan terjadi apa-apa yang mencelakai Neng. Bukannya Neng sudah sepakat dengan suami?" Iya, Ki. Nih, ya sudah. Sekarang tanggalkan semua pakaianmu, ucap Aki Santana. Itu semua disaksikan oleh Karnawi pula. Dengan ragu-ragu, Fatimah pun menanggalkan semua pakaiannya sampai tak ada satu helai benang pun yang menggelayut di tubuhnya. Dalam kondisi tak berbusana, dengan perut agak membuncit, dengan jalan tertatih-tatih, Aki Santana dan Nini Munah membawa Fatimah ke belakang rumah. Di situ Aki Santana langsung mengeluarkan bungkusan berisi kembang 7 rupa. Air di ember besar sudah ada pula di sana. Fatimah disuruh duduk bersila di atas tanah, yang tentunya membuat pantat Fatimah agak gatal. Mungkin bekas tai ayam atau apa gitu kan. Disuruh duduk tak berbusana di situ. Lalu Aki Santana mulai menciduk air dengan gayung. Nini Munah membakar kemenyan. Asapnya mengepul. Ketika Fatimah dimandikan, Nini Munah berjalan mengitari Fatimah, memutari Fatimah dengan asap kemenyan, sambil baca jampi-jampi dalam bahasa Sunda Buhun. Selepas selesai dimandikan, Aki Santana menoleh ke Karnawi. "Wi, bawa ayam hitam dan ayam putih." Iya, Ki. Karnawi langsung ke kandang ayam. Ayam hitam dan putih yang sebulan lalu dia sediakan, dia cari. Langsung disodorkan ke Aki Santana. Lantas Karnawi disuruh ambil baskom. Entah untuk apa. Baskom dibawa ke belakang. Ayam disembelih oleh Aki Santana. Ternyata darahnya ditampung di dalam baskom. 2 ayam dipotong Aki Santana. Darah mengucur. Selepas tetesan terakhir dari ayam hitam dan putih, Aki Santana, "Wi, ayam ini bawa dan letakkan di atas kembang 7 rupa di sesaji dalam kamar." Baik, Ki. Ayam itu dibawa, disimpan. Lalu ketika Karnawi keluar rumah ke belakang, dia terkejut. Fatimah istrinya lagi diluluri oleh darah ayam. Terlihat Nini Munah meluluri sekujur badan Fatimah dengan darah ayam, dari leher sampai ke ujung kaki. Yang gak dibaluri cuma muka sama rambutnya. Sampai darah ayam itu habis. Selepas itu, Fatimah yang tubuhnya dibaluri darah ayam hitam dan putih, darahnya tetap merah ya,
Dituntun si Fatimah masuk ke dalam rumah, ke kamar ritual. Wi ikut. Iya Ki. Sambil si Karnawi bawa arang buat bakar kemenyan. Masuk ke dalam kamar ritual. Nini Munah menggelar tikar dari daun pandan. Di situ Fatimah disuruh berbaring. Karnawi hanya duduk bersila di dekat kusen pintu memperhatikan. Mulailah Aki Santana membakar kemenyan lagi, membaca jampi-jampi, melakukan ritual. Yang sontak waktu itu pula suasana dalam rumah pun berubah. Hening, menakutkan, menyeramkan. Bahkan Karnawi ketika duduk bersila di samping pintu, dia merasa ada yang berlarian di tengah rumah, melewati punggungnya. Suara lari langkah-langkah anak-anak kecil. Fatimah seperti orang yang mau melahirkan. Kakinya direntangkan. Ya gimana aja lah ibu mau melahirkan gitu kan. Lalu Nini Munah mulai menekan perut buncit Fatimah. Nih digugurin nih kandungannya. Saat itu pula ketika telapak tangan Nini Munah menekan perut Fatimah, Fatimah pun menjerit kesakitan. Takut didengar tetangga, Nini Munah langsung mengambil sempak. Sempaknya Fatimah diambil, disumpah mulut Fatimah. Ya mungkin yang kelihat sempak langsung refleks kan, tutupin ke mulut, diganjel tuh mulut Fatimah biar gak jerit-jerit. Sempak yang mungkin belum diganti dari tadi pagi, dipakai sumpah mulut Fatimah sendiri. Hampir mau muntah Fatimah. Sedangkan Karnawi hampir tersenyum tertawa geli menyaksikan istrinya seperti itu. Namun ketika Fatimah kembali ditekan perutnya, di situ Karnawi pun sedikit iba melihat sang istri yang diperlakukan macam itu oleh Nini Munah. Sedangkan Karnawi terus fokus baca mantra segala macam. Darah mulai merembes keluar dari celah, disertai jeritan tertahan oleh sempak yang bau pesing. Saat itu pula janin pun keluar dari rahim Fatimah. Janin yang baru usia 4 bulan lebih. Fatimah mengerang kesakitan, tubuhnya basah oleh keringat bercampur darah ayam. Pucat pasi wajah Fatimah. Lalu janin yang keluar itu lengkap dengan ari-ari dan sejenisnya langsung diambil oleh Nini Munah, dimasukkan ke toples yang berisi air suci 7 sumur. Lalu diangkat Nini Munah, diletakkan di samping sesaji di depan Aki Karnawi. Selepas itu Fatimah digotong Nini Munah dan Karnawi dipindahkan ke kamar sebelah untuk diobati oleh Nini Munah. Aki Santana berkata, "Karnawi, tutup pintunya. Aki akan melakukan ritual bayi bajang," ucap Aki Santana. Karnawi langsung menutup pintu. Dia langsung bergegas ke kamar sang istri yang sedang diobati Nini Munah. Semalaman itu Karnawi tak tidur sama sekali. Sedangkan Aki Santana baru keluar dari kamar tepat jam 5 pagi. Lalu di pagi harinya Nini Munah keluar kembali dari kamar Fatimah. Fatimah masih terbaring lemah di atas ranjang. Nini Munah, Aki Santana, dan Karnawi berkumpul di ruang tamu. "Ujang, selama 7 malam berturut-turut Aki dan Nini akan tinggal di sini. Aki melanjutkan ritual bayi bajang, sedangkan Nini merawat dan memulihkan kondisi Fatimah, istrimu." Baik Ki, semua saya serahkan ke Aki, ucap Karnawi. Nah, siang hari Fatimah pun dimandikan, dibersihkan dari darah yang mengering. Dalam perawatan Nini Munah,
Hari demi hari, kondisi Fatimah mulai membaik mendekati pulih. Ritual pun sudah hampir selesai. Karnawi mengatakan saat cerita ke Kang Dani, di hari ke-7, malam ke-7 ritual bayi bajang, Fatimah sudah sembuh total atas kepiawaian dan kesaktian Nini Munah. Fatimah, Karnawi, Nini Munah dan Aki Santana sama-sama berada di kamar ritual. Fatimah dan Karnawi duduk bersila di belakang Nini Munah dan Aki Santana. Tengah malam itu, di malam terakhir ritual, toples penutup janin anak pertama Karnawi dibuka. Anehnya gak keluar bau busuk sama sekali. Mestinya kan busuk. Tapi Karnawi berpikir mungkin itu karena air suci 7 sumur. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ketika toples dibuka, tepat tengah malam, ketika Fatimah mulai terkantuk-kantuk, tiba-tiba dari toples muncul gumpalan asap. Fatimah terperanjat. Karnawi melotot. Bulu kuduk meremang. Mereka berdua gemetar ketakutan ketika dari balik asap keluar tangan-tangan mungil. Yang ketika semakin lama, gumpalan asap itu berubah wujud menjadi sosok anak kecil seperti bayi usia 2-3 bulan, namun bisa berdiri, matanya merah, giginya bertaring, menatap sekeliling ruangan ritual. Aki Santana dan Nini Munah tersenyum, lantas menoleh ke arah Fatimah. Neng, itu anakmu. Fatimah gemetar ketakutan memegangi tangan Karnawi. Karnawi pun melohok. Apa benar ini anak gua gitu kan? Pikiran si Karnawi itu. Ketika sosok si bayi bajang dengan mata merah menyalanya itu menatap ke Fatimah, satu kata pun keluar dari mulutnya. Mak, katanya tuh. Sambil langsung mendekat ke arah Fatimah. Fatimah ketakutan, namun ditenangkan Nini Munah. Tenang Neng, itu anakmu, anakmu. Susui dia, ucap Nini Munah. Dengan ketakutan, Fatimah pun membuka pakaiannya. Melihat dada Fatimah, itu si bayi bajang hampir lompat. Kayak udah gak sabar, langsung cop, nyusuk ke Fatimah. Selepas itu, mereka semua keluar dari kamar ritual. Lalu, Aki Santana di ruang tamu berkumpul, masih dengan Fatimah yang menggendong si bayi bajang yang katanya anaknya. Aki Santana berkata, Neng, jangan takut, itu anakmu. Anak yang akan menghasilkan harta kekayaan buat kalian. Dan hanya kamu berdua yang bisa melihat anakmu itu. Orang lain tak bisa. Dan Karnawi, buatlah kotak kayu sebagai tempat nantinya si bayi bajang menyimpan uang untuk kalian berdua. Jangan lupa pula, setiap Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, kalian harus menyediakan sesaji untuk si bayi bajang. Tempatkan dia di kamar khusus yang tak boleh dijamah oleh siapapun selain kalian berdua. Baik Ki, saya paham Ki. Bagus, bagus. Dan Fatimah, setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, itulah waktu kamu harus menyusui dan memberi upah kepada si bayi bajang anakmu itu. Sebagai imbalan dari harta kekayaan yang nanti dia berikan kepada kau, ucap Aki Santana. Semalaman itu Aki Santana menjelaskan bagaimana cara merawat bayi bajang. Yang lucunya nih, bayi katanya nggak perlu dimandikan karena suci. Ya memang bayi mah suci, tapi ya nggak gitu juga kan. Ini kan anak setan, jin. Bukan anak si Fatimah, ini jin. Jin golongan ambar. Kalau bahasa Akang ya, Akang nyebutnya jin golongan ambar. Yang rajanya itu namanya Ambar Ketawang. Nah pagi harinya Aki Santana dan Nini Munah pun pamitan pulang balik kembali ke Bantar Dawa.
Dan semenjak saat itu, tiap malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, peti kayu penuh dengan uang dan perhiasan. Dan setiap malam Selasa dan malam Jumat Kliwon pula, Fatimah harus terus menyusui si bayi bajang. Harta terkumpul banyak, usaha mulai berkembang. Yang dulunya sering ditipu, hal itu tak terjadi lagi. Karnawi selalu beruntung dan beruntung. Karnawi pun yang tadinya hanya menggeluti usaha ternak jual beli domba, mulai merambah ke usaha lain dengan bantuan si bayi bajang. Jadi si bayi bajang bukan hanya ngasih duit, dia bantu usaha Karnawi pula. Mulai merambah ke dunia perkreditan. Tapi bukan kredit duit doang. Karnawi pun ngeriditin barang. Barang apa aja yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Nasabahnya ya orang-orang kampung Cikalong, yang kebanyakan para petani. Ada yang ngutang pupuk, ngutang bibit, segala macam bisa ngutang dulu ke Karnawi. Dan bayarnya nanti, karena umumnya para petani yang ngutang ke Karnawi, baik ngutang duit, barang, dan sejenisnya, nanti pas panen baru bayar. Nah, dari situlah Haji Karnawi mulai dikenal dengan nama Haji Barnen. Karena bayar pas panen. Jadi terkenal tuh. Namanya Karnawi mulai dilupakan. Yang dikenal warga, Barnen, bubar, bayar, panen. Nah, tanpa sepengetahuan Fatimah, Fatimah berjuang menyusui bayi bajang. Kondisinya hampir mirip seperti Dewi, istrinya Dani. Namanya Dani Kuswanto ya. Kalau di cerita sebelumnya, Akang bilang namanya Wanto. Nama aslinya Dani Kuswanto. Payudaranya membekak. Hanya tak se-ekstrim seperti Dewi. Mungkin karena masih newbie nih, masih baru lah nih ya si bajangnya, belum terlalu lihai dalam menyusu. Tanpa sepengetahuan Fatimah yang tiap malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon nyusuin bayi bajang, si Karnawi yang udah kaya raya, yang udah robah nama tuh disebut Haji Barnen. Nah, namanya lelaki nih, umumnya tapi nggak semua ya. Haji Barnen udah maju gitu kan, dia kan nyari perempuan lain. Nah, nikah sama seorang perempuan, masih tetangganya Aki Santana, bahkan masih ada ikatan saudara dengan Aki Santana. Namanya Rumsah. Nih nikah lagi si Haji Barnen sama Rumsah. Dan dari Rumsah lah lahir Dani Kuswanto. Yang ketika 5 tahun kemudian pasca ritual bayi bajang, kondisi Fatimah mulai melemah. Dan saat itulah Haji Barnen membawa Rumsah ke rumah kediamannya di Cikalong, dikenalkan sebagai istri keduanya. Fatimah nggak bisa berbuat apa-apa. Energi kehidupannya, darahnya, seperti habis disedot oleh si bayi bajang yang katanya anaknya. Dia terbaring lemah di atas ranjang. Sedangkan Rumsah waktu itu datang dengan Haji Barnen yang sudah dinikahi 3 tahun. Itu datang sambil menggendong bayi Dani Kuswanto. Dan saat itu pula, selepas ikut tinggal di rumah sang suami bersama dengan Rumsah, selang beberapa bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Dan Rumsah dipaksa menggantikan Fatimah menyusui bayi bajang sumber kekayaan Barnen atau Haji Karnawi. Yang mau tak mau, Rumsah harus menuruti keinginan dan perintah Karnawi. Karena setiap kali Rumsah menolak, Karnawi mengancam akan mengambil kembali uang, rumah, kebun
yang sudah diserahkan Karnawi untuk keluarga Rumsah. Maka mau tak mau, Rumsah pun harus menyetujui perintah Karnawi menyusui bayi Bajang. Dan ketika Rumsah mendekati kematian, pasti bisa dipastikan nih, si Karnawi punya bini lagi. Hanya saja dari sekian istri yang dinikahi oleh Karnawi, hanya Rumsahlah yang sempat memberikan keturunan bagi Karnawi. Dengan suara serak yang parau, Karnawi dengan nada yang begitu lemah mengakhiri ceritanya. Dia menutup selepas membongkar rahasia bertahun-tahun yang dia sembunyikan di depan Dani atau Wanto yang hanya bisa melotot tajam penuh amarah. Terlebih teringat kembali kondisi Dewi istrinya dulu sebelum ditebus tumbal oleh Kiai Jakaria. Selepas itu, Dani yang tadinya mau marah, namun melihat sang bapak yang menutup mata dengan napas yang mulai teratur seperti tertidur selepas mengisahkan rahasia kelamnya, Dani pun mengurungkan niat. Dia memilih keluar dari kamar diikuti oleh Mang Kosim dan Bi Inem. Pintu ditutup rapat. Dani langsung ke ruang tamu duduk termenung. Dia duduk diam. Pikiran dan hatinya gak karuan selepas mendengar cerita dari bapaknya, Karnawi atau Haji Barnen. Amarah membuncah dalam hati. Mang Kosim dan Bi Inem hanya diam, tak ingin mengganggu pergelutan hati, pergelutan batinnya Dani. Sampai akhirnya, tepat tengah malam, Dani pun begitu ngantuk sampai tak terasa, sampai tertidur di atas sofa. Lalu, ketika dia terbangun di subuh hari, terbangun karena suara erangan dan jeritan dari Haji Barnen bapaknya, Dani pun berlari ke arah kamar. Saat itulah terlihat bapaknya kejang-kejang, matanya melotot mengerang seperti yang menahan kesakitan. Dani tersenyum melihat kondisi bapaknya yang seperti itu. Hanya Mang Kosim dan Bi Inem yang berusaha menenangkan Haji Barnen, sedangkan Dani keluar langsung ke dapur menyeduh segelas kopi. Baru ketika kopi selesai diseduh, "Jang, Ujang!" teriak Mang Kosim. Dani pun berjalan kembali ke ruang tamu. Ketika menengok ke kamar, saat itulah dia menyaksikan Haji Barnen, Haji Karnawi, bapak kandungnya, meninggal dunia. Dani hanya diam, tak ada raut wajah sedih di mukanya. Dengan muka yang kaku, Dani berbalik ke ruang tamu, duduk menghadap kopi yang masih mengepul. Mang Kosim keluar, paham betul akan kondisi batinnya Dani. Dia tak banyak bertanya. Kosim langsung menemui ketua RT mengabarkan kematian Haji Karnawi. Lalu, setengah jam kemudian, satu persatu warga mulai berdatangan. Termasuk Ustadz Juki, yang merupakan imam masjid di kampung Cikalong, membantu mengurus jenazah Haji Karnawi, atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Barnen. Nah, itulah kisah terakhir di balik misteri Haji Barnen yang kaya raya, yang hampir menumbalkan Dewi menantunya sendiri, yang ternyata melakukan pesugihan bayi Bajang, menghabiskan 5 orang perempuan yang merupakan istri-istrinya Haji Karnawi sendiri, termasuk ibu kandung Dani Kuswanto.